Halo teman-teman, balik lagi nih. Ada satu ini ya, saya mau share soal gimana caranya bikin quick view pop-up di Bricks Builder. Jadi nanti si produk atau elemennya itu akan jadi seperti ini ya. Kita cek di sini. Nah ini biasanya kita di elemen produk di WooCommerce, tapi ini adalah custom post type biasa menggunakan ACF yang free. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan sekilas gambar dari fitur image produknya aja ya. Terus ini title-nya, terus ini deskripsi singkatnya. Kemudian kalau kita klik produknya itu nanti dia akan muncul banyak melalui di load dari Ajax ya. Jadi kalau kita ngeloadnya dari Ajax itu dia lebih ringan ya secara DOM request-nya di browser juga. Jadi nggak harus kita tampilin semua, dan ini semuanya adalah data dinamis yang menggunakan fitur memanfaatkan fitur yang ada di plugin dari ACF Free. Nah, gimana caranya? Pertama adalah kita saat kita nge-build sebuah halaman, jadi struktur pada Bricks ketika untuk menggunakan quick view pop-up adalah kita buat card seperti biasa ya. Jadi di sini di query looping untuk ini adalah kontennya adalah produk ya. Saya menggunakan kategori di sini dari post type yang namanya konten. Bisa juga teman-teman kalau misalkan langsung di sini produk lebih efisien ya secara struktur database. Tapi di sini saya masih pakai post type-nya menggunakan konten, dan di sini jenis fontnya adalah produk. Nah, kita buat dulu pertama adalah query loopingnya seperti biasa. Nah, query looping ini kan nanti kan dinamis ya datanya. Ada berapa produk yang kita punya, semuanya akan kita tampilkan di sini, dan yang paling utama adalah nanti ya kita akan mengarah ke ada di sini ada satu elemen yang namanya template. Nah, kemudian setelah kita buat sebuah card dari produk ya, atau query looping dari card produknya ini, kemudian kita membuat template-nya, apa yang mau kita tampilkan pada halaman detail pada quick view pop-up-nya seperti apa. Jadi kita buat pada, kalau baru di sini langsung kita pada templates, terus kita add new kayak gini, terus kita set pop-up ya seperti itu ya, set pop-up. Kemudian ini misalkan saya sudah buat pop-up-nya seperti ini. Jadi di dalam pop-up ini kan kita buat strukturnya, apa yang mau kita tampilkan nanti di sana. Data dinamisnya apa aja yang mau kita tampilkan. Kalau ini kan elemen biasa ya. Nah, di dalam pop-up ini kita tidak membutuhkan query looping seperti di depan ya. Jadi nanti ini kan di query looping nih. Query looping. Jadi di sini kita tidak perlu mendeclare ya. Di dalam produk pop-up ini kita nggak perlu declare kalau ini adalah bagian dari query looping atau ini yang direpetisi dari sebuah custom post atau untuk produk post ya. Ini nggak perlu kita set query looping. Jadi langsung saja di sini kita ambil data-data dinamisnya itu apa. Nah, ini di produk pop-up ini kan post title. Post title ketika kalau ini di query looping nanti dia akan keluar yang muncul post title-nya dari si title ini apa. Tapi kalau kita nggak set query looping di sini, maka dia akan post title-nya adalah nama template-nya. Kemudian di sini kan ada di dalam strukturnya itu seperti ini. Nah, ini adalah title-nya, ini adalah deskripsinya, ini adalah kategorinya, ini adalah fitur image-nya, dan ini kita nggak kita pakai, ini pemborosan secara database. Kemudian ini strukturnya 1, 2, 3. Di dalam produk pop-up itu ada galeri kan, yang di depan itu kan ada galeri. Di sini kan ada galeri. Nah, ini kan galeri ya. Karena saya menggunakan ACF yang versinya free, maka ini agak sedikit saya akalin nih, bagaimana kita menampilkan galeri yang punya post relation ya dengan konten produknya ini gitu. Jadi saya menggunakan di dalam galeri ini kan nanti akan jadi query looping image ya. Galerinya ini ya, kita ambil dari post type-nya adalah media, kemudian kita set pada taksonomi query-nya ya.
Jadi kita cari si media kategorinya. Biasanya kan kita kita atau saya tuh kadang-kadang kalau buat memang satu jenis query loop yang tidak terkoneksi dengan post yang lain itu langsung saja di term atau kategori dari si image-nya itu apa. Ini kan udah 536 apa ya. Kalau kita set up dia jadi kenapa 5634, 5637 itu juga nanti ada alasannya. Kenapa saya memberi nama kategorinya itu. Jadi di dalam si post tab si produk itu kan salah satu yang punya ID unik adalah post ID-nya. Maka saya buat kategori taksonominya itu namanya adalah post ID. Jadi kalau si post ID-nya ini ya, post ID-nya si flange, blind, flange, slip, dan join ini muncul, maka yang akan di load pada pop-up adalah dengan kategori yang sama gitu. Jadi di si flange dan yang lain-lain kita lihat ya di dalam. Mungkin gambarnya kayak gini ya, blind slip on. Kita cari di dalam medianya itu dia kategorinya apa. Jadi saya ambilnya tuh post ID. Nah, post ID-nya di media kategorinya itu saya set dari si post ID-nya si produk ini, produk kategorinya ini. Seperti itu ya. Jadi kenapa dia bisa muncul? Nah, ini kita set kayak gini, dia punya relasi taksonomi dengan post yang akan kita keluarkan, dan yang lainnya itu kontennya statis ya. Ini statis, ini juga statis, ini juga statis. Tapi yang di galeri di Aceh label 1 ini juga karena ada post yang penjabaran material gitu, tidak semua post di situ. Makanya untuk yang konten ini saya menggunakan condition ketika ada isinya, maka dia akan muncul. Ketika nggak ada isinya, si material ini tidak akan keluar. Nah, kemudian pada setup dari template settingnya, ini kan harus di setting. Template settingnya itu di pop up-nya adalah kita setting harus kita kan mau nge-fetch dia dari via Ajax ya. Jadi supaya setiap produk itu muncul satu-satu, nanti kita ini aktifkan, ini juga diaktifkan. Nah, nanti animasi ini kita bisa pilih macam-macam ya, tapi paling penting adalah dua ini harus kita aktifasi ya. Kenapa di disable autofocus juga supaya ketika ada link di sini tuh tidak langsung nampak yang ada tanda dia kalau dia tuh lagi fokus gitu. Nah, terus kemudian pada yang paling penting juga adalah di template conditionnya. Ya, kita akan munculkan di mana. Jadi kita buat, karena ini kan hanya ada di halaman home, maka kita set template conditionnya dia akan muncul di halaman home. Kalau kita tidak set up conditionnya ini di dalam home, ini konten ini dia akan muncul di hook before footer ya, di dalam halaman bricks itu. Jadi kalau kita cari di dalam inspect element, yang namanya pop up itu ada di sini. Nah, data pop up 5561 dengan kelas BRXE pop up di 561 BRXE Akulem. Ini kan BRXE Akulem itu kan nama section. Oh enggak, nama pop up. Tapi kita kalau lihat nama ini kan kontennya ya. Nah, ini sectionnya kan BRXE SES XVW. Ini kan sama dengan BRXE. Nah, ini kan sama deh ID-nya. Jadi konten ini ketika kita tidak set up template kondisinya ada di dalam halaman home, maka dia tidak akan muncul di sini. Nah, gunanya elemen ini untuk apa aja? Untuk trigger aja. Kalau ini kan karena sudah kita load ya. Karena sudah kita load, maka dia muncul elemen yang sudah kita load. Kemudian kalau kita misalkan refresh dan dia baru halaman pertama kali di load, maka elemen data dari pop up ini ketika kita menggunakan Ajax itu dia tidak akan muncul, kosong aja. Jadi yang digunakan adalah pop up kontennya ini disiapkan sebagai kontainer untuk menampilkan dari data yang kita load ketika trigger ini dikliknya. Ya, kita klik ini dia akan muncul di sini. Ini akan muncul. Elemennya baru akan muncul setelah kita klik. Jadi itu untuk DOM request-nya lebih efisien ya. Nah, kemudian setelah kita setup di dalam pop up ini kan nanti kan dia akan tersimpan sebagai template ya. Nah, kemudian di dalam halaman buildernya itu kita harus memasukkan elemen template ini di dalam elemen card ya. Jadi dia di load dari situ untuk triggernya supaya styling dari si elemen pop up-nya itu terbawa. Jadi ini kita load, ditambahkan elemen templates dari elemen bricks ini templates. Di sini ada elemen templates namanya.
Nah, ada elemen template. Kemudian kita tambahkan yang kita mau ambil template-nya adalah produk pop-up. Kemudian kita save. Nah, barulah ini maka bisa kita lihat di depan ya. Ini kan ada yang material nih, ada material. Nah, ini agak ngeload. Nah, kemudian ini the valve. Kalau itu kayaknya rusak apa link image. Terus kemudian ada elektromotor, semuanya itu ada di sini ya. Jadi begitu cara untuk melakukan setup quick view pada Bricks Builder ya. Nah, biasanya ini kalau kita pakai produk pakai WooCommerce itu ya sangat membantu ya untuk supaya orang itu tidak perlu masuk ke halaman produk secara detail, tapi ketika kita klik produk maka nanti akan muncul detail produknya dari ini yang tinggal orang pengunjung itu check out. Jadi begitu. Sekian dulu dari saya. Nah, jadi ini produknya juga ini kontennya seperti ini. Jadi strukturnya adalah balik lagi kita review ya sejenak ya. Pertama adalah kita buat card-nya dulu di dalam landing page atau halaman yang mau kita buat untuk menampilkan query looping. Yang kedua adalah membuat template dari pop-up-nya, kemudian setup pop-up-nya, elemen di template settingnya kondisinya akan kita tampilkan di mana. Kemudian kita tambahkan elemen template di dalam query looping dari si card produknya. Kemudian kita save, baru dia akan muncul menjadi sebuah quick view elemen pada Bricks Builder. Sekian teman-teman, semoga tutorial kali ini atau tips kali ini bermanfaat untuk project-project teman-teman selanjutnya.